penampang segi 4. Saya tinjau X-nya aja dulu. Kalau X-nya di sini, I-nya, IX-nya sama dengan, saya sebut X1 ya, ini IX1. Penampangnya tetap segi 4 yang sama, B kali H. Yang ini IX1-nya sepertiga B H pangkat 3. Tapi kalau sumbunya saya ganti, ini lewat sentrifuge, X2. Dan kita sudah hitung juga tadi, IX2-nya sama dengan 1/12 B H pangkat 3. Ya. Jadi berbeda nilainya terhadap sumbu X yang posisinya beda-beda. Ya. Nah, kalau begitu kita ingin mencari hubungan antara inersia terhadap satu sumbu dengan sumbu yang lain menggunakan yang namanya teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar atau kalau di buku berarti paralel aksis teorem. Ya. Paralel aksis teorem. Jadi X1 dan X2 ini kan sejajar, posisinya bisa di mana saja. Kita ingin menghubungkan inersia dari suatu penampang yang sama. Jadi penampangnya yang ini juga terhadap satu sumbu dengan sumbu yang lain. Ya. Kita mulai dengan penampang yang sembarang dulu. Nanti bisa kita pakai di segi 4 itu. Ya. Ya. Ini ada satu penampang. Sentroidnya ada di sini. Ada satu sumbu sembarang XY. Dan ada satu sumbu yang lewat sentroid, saya sebut aja XC dan YC. Ya. Jadi yang ada indeks C-nya ini melewati sentroid sumbunya. Nah, kalau saya punya DA, luasan DA di sini. Kalau saya menghitung IX terhadap sumbu X yang bawah ini, definisinya adalah integral Y kuadrat DA. Ya. Di mana Y itu adalah jarak dari DA ke sumbu X. Jadi ini adalah Y. Ya. Ini Y. Kalau saya ngitung IXC, IXC ini inersia dari penampang yang sama terhadap sumbu XC, maka DA-nya harus saya ambil jaraknya ke sini. Ya. Yang ini saya sebut namanya YC. Ya. Jadi yang ini jaraknya Y, yang ini jaraknya YC, hanya ke sini saja. Jadi ini integral YC kuadrat DA. Jarak antara sumbu XC dengan sumbu X kita sebut D, ini D, delta, selisih jarak ya. Jadi posisi X dengan XC, ini DX labelnya, D indeks X ya. Ini saya ngikut buku statika aja ya. Jadi jarak ini DX ya. Artinya XC tambah DX itu sama dengan X. Nah, kita hitung IX-nya yang sembarang ya, karena yang melewati sentroid biasanya kita ketahui ini. Bisa baca di tabel atau cari di internet. Penampang-penampang yang reguler, inersia terhadap sumbu yang melewati sentroid biasanya diketahui. Ya. Jadi yang ini biasanya diketahui nih, IXC. Yang ingin kita cari adalah IX. Jadi IX itu integral Y kuadrat DA, di mana Y-nya itu adalah YC ditambah dengan DX. Ya. Jadi integral YC tambah DX kuadrat DA. Ini D indeks X ya, bukan diferensial ya. Nah, kalau kuadrat ini kita masukkan ke dalam, kurungnya saya
buka ya kuadratnya. Kita dapatkan YC kuadrat tambah 2DX YC tambah DX kuadrat DA. Oke, terus satu persatu integralnya kita lakukan satu-satu karena ini penjumlahan. Integral YC kuadrat DA ditambah 2 dan DX ini hanya angka kan ya. Jadi bisa kita keluarkan 2DX integral YC DA ditambah DX kuadrat integral DA. Nah, YC kuadrat DA itu sama dengan yang barusan kita tuliskan di sini. YC kuadrat DA diintegralkan. Ini adalah inersia terhadap sumbu X yang melewati sentroid. Ya. Kalau ini apa? Ini 2DX kali apa ini? Q bukan Pak? Q. Q apa? Q terhadap sumbu apa? Q-nya benar, momen pertama karena nggak pakai kuadrat kan ya. Terhadap sumbu, lihat sumbunya di situ. XC Pak. Q XC. Oke. Karena kan ini YC itu jarak dari DA ini ke sumbu XC kan ini YC ini jaraknya. Ditambah dengan DX kuadrat. Ini apa? Integral DA. A Pak. Integral DA ya A ya luas ya. Oke. Jadi inersia terhadap sumbu sembarang, X yang ini sembarang ya. Yang jaraknya dari sumbu sentroid itu sejauh DX, posisinya bisa sembarang. Itu adalah inersia terhadap sumbu X yang melewati sentroid, ditambah dengan 2 kali jarak antara sumbu XC yang lewat sentroid dengan sumbu X yang sembarang ini tadi, dikalikan dengan momen pertama dari penampang ini terhadap sumbu yang melewati sentroid, ditambah dengan DX kuadrat, jarak antara kedua sumbu, kalikan dengan luas. Ini ngomong-ngomong berapa nilainya? QXC. Ini momen pertama terhadap sumbu XC. Sumbu XC melewati sentroid. Jadi ini harusnya nilainya? Nol. Nilainya 0 ya. Kalau sumbu XC-nya melewati sentroid ini 0. Sehingga IX itu bisa dituliskan sebagai IXC ditambah DX kuadrat kalikan A. Ini yang namanya teorema sumbu sejajar. Kalau kita tahu inersia terhadap sumbu yang melewati sentroid, terhadap sumbu yang lain tinggal ditambahkan dengan jarak antara kedua sumbu ini, XC dan X ini, itu namanya DX, dikuadratkan, dikalikan dengan luas penampang. Nah, untuk penampang segi 4 yang ini masih belum terhapus, biasanya IX yang kedua ini, yang lewat sentroid ini, diketahui, yang 1/12 BH pangkat 3 itu. Jadi kalau ini 1/12 BH pangkat 3 ditambah dengan jarak antara keduanya. Jadi jarak dari sini ke sini itu H/2 ya. H/2 kuadrat kalikan dengan A-nya. A-nya adalah BH. Jadi 1/12 ditambah dengan ini kuadrat jadi 1/4. 1/12 tambah 1/4 BH pangkat 3. 12 tambah 1/4 berapa? 1/12 tambah 1/4 itu 1/12 tambah 3/12 ya. 4/12, 1/3 ya. Jadinya 1/3 B H pangkat 3. Ini sama dengan hasil integrasi kita tadi. Nih, dari mengintegrasikan kita dapatkannya 1/3 B H pangkat 3. Jadi cukup satu yang perlu kita hafalkan, yang 1/12 B H pangkat 3 itu saja. Ya. Saya yakin kalau di MathFlu Anda yang dikasih tahunya yang 1/12 itu tadi, bukan yang 1/3 ya. Karena ya memang cukup satu ini aja yang diketahui. Nanti yang lainnya tinggal ditambahkan DX kuadrat kalikan A. Nah, karena formulanya seperti ini, ada DX kuadrat, ada A, ada IXC, kita bisa lihat bahwa inersia penampang yang terkecil itu terhadap sumbu yang mana? Atau bandingkan dulu nih, IX dengan IXC mana yang lebih besar?
IX. IX lebih besar ya, karena ada tambah ini nih. Ini A ini bilangan positif, luas penampangan ya. DX ini kuadrat, ya pasti positif, mau DX-nya negatif atau positif, tapi karena kuadrat jadi positif. Jadi inersia terhadap sumbu yang posisinya sembarang dimanapun, itu pasti lebih besar daripada inersia terhadap sumbu yang melewati sentroid. Ya. Atau kalau dibalik, inersia penampang terhadap sumbu yang melewati sentroid itu pasti inersia paling kecil. Inersianya yang paling kecil. Ini. Nah, dengan cara yang sama, IY Anda bisa turunkan, nanti akan dapatkan formula yang mirip dengan ini. Ini saya hapus saja nih, biar bisa berderet. Ya. Kalau IY, mestinya sama dengan apa? Kalau pakai analogi aja. Ini mestinya IYC mestinya. Ya. Terhadap sumbu Y yang melewati sentroid, ditambah D-nya DY, di mana DY ini adalah jarak dari kedua sumbu ini. Ya, jadi dari Y ke YC, ini Y, ini YC, nah jarak ini namanya D kecil Y. Ya. DY kuadrat kalikan A. Ya. Ya. Oke, ini juga teorema sumbu sejajar. Ada yang ketiga untuk inersia produk, nggak muat di bawah, saya tulis di atas sedikit ya, ini udah nggak perlu penurunannya. IXY itu adalah IXC YC. Jadi X dan Y-nya melewati sentroid ditambah dengan, nah kalau IX ini kira-kira sebelah sininya apa? Ada yang bisa mengambil analoginya dari dua yang di bawah? DX DY kali A. DX DY kali A. Benar. Ya. Ya, jadi tiga-tiganya ini namanya teorema sumbu sejajar. Cukup diketahui nilai inersia terhadap sumbu-sumbu yang melewati sentroid, maka inersia dan produk inersia terhadap sumbu yang lain bisa dihitung dari sini saja. Dengan menggunakan jarak antara sumbu yang lewat sentroid ini dengan sumbu yang baru. Nah, yang perlu hati-hati itu adalah di IXY ini. Di sini ada DX dan DY yang dikuadratkan, jadi tidak terlalu masalah mau positif mau negatif, setelah dikuadratkan hasilnya positif. Tapi yang ini, Anda harus perhatikan positif negatifnya. Nah, definisinya positif itu seperti ini. DX dan DY-nya positif itu begini. Kalau XC-nya, sumbu XC-nya di atas sumbu X, DX-nya positif. Kalau YC-nya di kanan sumbu Y, DY-nya positif. Tapi kalau posisinya lain, ini ada XC, ini ada YC, kemudian XY-nya misalnya gimana? Inilah ya. Ada X, ada Y. Begini. XC-nya di atas sumbu X. Jadi ini DX-nya positif nih kalau yang begini. Tapi YC-nya di kiri sumbu Y, ini DY-nya negatif. Jadi ini kalau begini, ini DX positif. Tapi yang ini DY-nya negatif. Ya. Karena YC-nya di kiri sumbu Y. Kalau ini positif. Ini mana DX-nya? Ini juga positif ya. Oke. Jadi mohon diperhatikan definisi jarak positifnya. Ya. Karena itu pengaruh kalau nanti ngitung IXY. Kalau di sini sih nggak pengaruh. Nggak pengaruh karena diselamatkan oleh kuadrat ini. Mau salah positif negatifnya oleh kuadrat ini Anda aman. Ya. Gitu. Ya ini Anda bisa tukar-tukar aja, bisa saja dua-duanya negatif. Tergantung gimana orientasinya. Kalau gini dua-duanya negatif mestinya ya. Ini XC, ini YC, ini X, ini Y misalnya ya. Jadi XC-nya di bawah X, YC-nya juga di kiri Y ya. Jadi DX dan DY-nya negatif ini.